Pak Jenderal, ada pertanyaan dikit yang menyangkut yang pernyataan Pak Jenderal bahwa memang sebenarnya otonomi daerah ini adalah semi federal, ya, semi federal. Terbentuklah raja-raja kecil. Saya mau, ini kan sudah masuk ke tatanan regulasi ataupun politik ya. Apakah dengan munculnya Omnibus Law bisa menjawab semua yang terjadi secara konstitusi ya, persoalan konstitusi, apakah memang bisa menjawab persoalan-persoalan baik di daerah, baik mau perda-perda syariah, perda-perda yang berbau agama, bahkan kalau saya pikir hal kekuasaan pun bisa ditatan. Namun apakah bisa ini Pak Omnibus Law ini menolong setidaknya dalam regulasi untuk bagaimana membangun rumah ibadah, lebih rigid lagi dia. Karena persoalan sekarang ini, persoalan regulasi kita ini, ada mungkin ketakutan kepada penguasa. Takut dia tidak terpilih oleh karena demokrasi kan. Karena kan demokrasi ini siapa banyak, dia menang. Padahal banyak itu belum tentu benar. Kira-kira begitu pemikirannya. Apakah mungkin bisa terjawab Pak Jenderal dengan hadirnya Omnibus Law ini terhadap katakanlah federal ya, atau kan raja-raja kecil dengan konstitusi dilakukan. Karena saya juga melihat undang-undang pemerintah daerah nomor 24 ini yang mengenai pemerintah daerah banyak juga ketidak berpihakan kepada masyarakat. Ada di situ kekuasaan seperti oligarki terlalu tinggi kelihatan di situ. Itu mungkin apakah bisa Pak? Mungkin saya agak melenceng menyangkut Omnibus Law terhadap paradigma kita. Saya sedikit sampaikan, ada dulu Pak, paradigma berubah. Dulu Pak Harto sudah mau merubah paradigma untuk wakilnya itu Pak Habibie. Pak Habibie seorang yang teknokrat. Dia sudah, padahal kita dulu pangan kita sudah bagus. Kenapa nggak dibangun jalan, dibangun semua tentang ketahanan pangan kita. Tapi dibangun yang uang yang begitu besar nurtanio. Karena dulu paradigma itu mengingat wakilnya itu orang teknokrat dari Jerman yang berpendidikan. Ternyata meleset, ketika meleset berubah semua ini. Sampai berubah sekarang wakil presiden kita adalah Pak Ma'ruf Amin. Yang secara regulasi negara seharusnya orang-orang teknokrat, orang-orang yang berafiliasi kepada regulasi. Tapi orang-orang yang dipakai adalah yang menyangkut keagamaan. Nah ini kan mungkin strategi Pak. Strategi ini paradigma yang dicoba. Seharusnya wakilnya itu menolong yang mengerti tentang katakanlah tentang education. Tapi sekarang tentang agama. Nah, itu kemarin saya sudah menyampaikan kemarin kenapa dipilih beliau. Karena saya sudah menyampaikan kemarin itu begini. Dalam analogi saya, di pihak 01 maupun 02, di situ sudah ada panglima yang sudah mengetahui keberadaan ini semua. Dan menurut pihak 02, bahwa seolah-olah mereka ini kalah. Karena kan moto orang muslim ini selalu gitu, kepada kiainya mereka hormat. Nah, itu analogi saya Pak. Tapi saya berpikir ya, menyangkut kenapa dulu Pak Harto memilih Pak Habibie. Turun ke sini makin berubah paradigmanya. Nah itu Pak, maaf ini saya lenceng sedikit. Terima kasih, Pastor Joseph. Maaf. Mau langsung dikomentari atau sebentar Pak Jenderal mana nih? Oke. Ya, mau langsung dikomentari atau boleh kalau ya, mau langsung. dikomentari. Ya. Itu tadi namanya pusat kekuatan politik kita itu kan dari awal Indonesia merdeka ada 3 kekuatan. Yang pertama nasionalis, komunis, agamis. PDIP itu adalah partai terbesar. Dia nasionalis. Ya. Nah, ada juga sebenarnya kekuatan-kekuatan yang dikatakan mereka masih menyimpan ideologi komunis, tapi dia tidak tunjukkan. Nah, mungkin
tim pemenangannya 01 bagaimana merangkul kekuatan satu lagi. Itu. Pak Arto, ini maaf ya, nanti kalau apa bisa Pak Paul diedit. Dulu Pak Arto memang sudah mengharapkan sekali Pak Habibie itu menjadi wakilnya sebelum Pak Tri Sutrisno. Tapi Pak Tri Sutrisno ditunjuk langsung, disarankan langsung, dipromosikan langsung oleh Pak Beni sama Pak Sudiono Artas dulu, Kasospol. Jadi sebelum diumumkan calonnya, mereka sudah menyampaikan lebih dulu, karena dulu Golkar itu kan ada A, B, dan G. Ada dari TNI, ada dari birokrasi, dari golongan sendiri. Jadi waktu itu memang sebenarnya Pak Habibie itu sudah menjadi wakil presiden sebelum Pak Tri. Tapi Pak Tri yang jadi kan. Nah, dengan kehadiran Pak Habibie sebagai teknokrat, karena mungkin dulu ada yang menyampaikan mungkin paradigma kepemimpinan ke depan adalah teknokrat. Itu persoalannya. Sehingga mungkin Pak Harto, almarhum Bapak Presiden, dia memilih Habibie. Dan saat itu sudah mulai bergeser lagi paradigma. Bergeser paradigma apa? Muncul yang disebut paradigma ICMI. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Di situ. Tapi pada akhirnya ketika Presiden Soeharto sakit, mana boleh dikunjungin sama Pak Habibie. Bahkan pada saat meninggal juga, dia tidak boleh datang. Tolong ini diedit ya Pak Paul. Nggak enak ini kita membicarakan para pemimpin. Ya, karena tadi saya usahakan karena kalau di atas 5 jam katanya nggak. Kemarin saya coba ada satu yang itu nggak bisa diedit tuh kalau di atas berapa jam gitu. Mungkin nah, itulah menjadi konflik. Ya kan? Tapi nggak tahu lah sekarang. Kita nih bingung kok. Siapa lawan, siapa kawan, kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat, kenapa? Makanya bicaranya kenapa? Mengapa? Mengapa waktu Presiden Soeharto meninggal, Pak Habibie nggak boleh berkunjung? Kan berarti ada quote and quote kan? Tapi nggak usah lah kita bongkar di sini. Itu urusan mereka lah. Mereka sudah di surga. Ya kan? Tapi nggak usah diangkut-angkut lagi tuh, Gogo. Jadi itu bukan jalan keluar. Nah sekarang solusinya apa? Nanti di babak berikutnya kita bicara solusi. Tapi yang sekarang ini, yang kita lihat, kenyataan sajalah. Memang kekuatan itu, ya demokrasi yang kita kembangkan sekarang kan siapa yang kuat, dia menguasai yang lemah. Ya. Nah sementara para pemilih ini bukan pemimpinnya yang jelek, sebenarnya pemilihnya yang jelek. Kenapa milih orang yang tidak berbobot? Kan gitu aja. Tapi kita kan demokrasi kita belum matang. Belum matang. Ya, belum matang. Anies Baswedan bisa menang umpamanya. Ya karena memang kekuatan mereka lebih banyak. Tumpah ruah, dia pusatkan kekuatannya di sana. Ya kan? Kalau kita mau lihat kesalahannya Ahok itu di mana dia kalah kenapa? Nah itulah. Walaupun mereka nasionalis kan, makanya kan ada ingin merubah paradigma negara yang nasionalis merubah menjadi negara khilafah. Karena itu ideologi loh. Khilafahisme itu ideologi. Jangan salah. Dia punya visi, punya. Dia punya misi, punya. Dia punya tujuan, punya. Tapi persoalannya bukan tujuan nasional, bukan visi nasional, dan bukan misi nasional. Jadi jalan satu-satunya, strategi nasional ini harus membangun strategi pusat kekuatan. Yaitu semangat persatuan dan kesatuan yang intangible. Itu kekuatan intangible.
sistem senjata sosial kita itu di sana. Kalau peluru kendali apa segala macam, kita nggak akan mungkin. Jauh lah. Ya kemungkinan itu sangat-sangat jauh kita untuk mengimbangi Cina, Amerika, India, berat. Australia, berat. Ya, itu perlu